Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa kembali di kanal YouTube MTS Surya Buana bersama Budaya Faiza dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Yang pada kesempatan ini kita akan belajar tentang cahaya dan alat optik bagian ketiga. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tema pembentukan bayangan pada lensa. Kalau di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang pembentukan bayangan yang terjadi pada cermin, baik pada cermin datar, cermin cekung maupun cermin cembung. Nah, di sini kita akan belajar tentang bayangan pada lensa. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu untuk menentukan sifat, jarak bayangan, perbesaran, dan tinggi bayangan pada lensa, baik lensa cembung maupun lensa cekung. Nah, ini anak-anak tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, berikutnya lensa. Nah, kalau kita belajar lensa, mungkin juga yang ada di benak kita adalah loop ya anak-anak ya. Nah, loop itu adalah salah satu contoh lensa. Pernah memegang loop anak-anak mungkin waktu di SD atau di MTS kelas 7 ya. Jadi loop ini adalah salah satu contoh lensa. Nah, loop ini memiliki bagian utama berupa lensa cembung yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda yang akan diteliti ya. Biasanya kita itu pakai loop ketika melihat benda yang kecil anak-anak ya. Misalkan disuruh menghitung berapa sih kaki semut. Nah, ketika kita disuruh ngamati lingkungan di sekitar kita, ciri-ciri makhluk hidup yang di sekitar kita, biasanya kita menggunakan loop kalau itu bendanya sangat kecil. Nah, ternyata loop itu tadi memiliki bagian utama yang berupa lensa cembung yang fungsinya adalah untuk memperbesar bayangan yang akan kita amati anak-anak. Nah, jadi lensa sendiri itu apa? Lensa ini adalah merupakan benda bening yang memiliki permukaan berbentuk cekung atau cembung dan berfungsi untuk membiaskan cahaya. Nah, ini anak-anak ya, kalau tadi memantulkan cahaya cermin itu, nah kalau lensa ini membiaskan cahaya. Ini adalah termasuk sifat dari cahaya yang sudah kita pelajari di pertemuan bagian pertama, cahaya dan optik bagian pertama. Nah, pembiasan cahaya ini dapat diartikan sebagai membelokkan cahaya. Jadi setiap berkas cahaya yang memasuki lensa itu akan dibiaskan sesuai dengan lensa yang digunakan anak-anak. Nah, apakah lensa itu mengumpulkan atau menyebarkan? Nah, kalau lensanya itu konvergen ya, maka di sini akan mengumpulkan apa yang dibiaskan. Kalau lensanya itu divergen, maka di situ menyebarkan cahaya ya. Nah, ini anak-anak pembiasan cahaya yang terjadi pada sebuah lensa. Nah, kemudian lensa sendiri itu tadi seperti yang disampaikan, ada lensa cekung dan ada lensa cembung. Nah, sekarang masuk pada pembahasan lensa ya, pertama yang tadi ada lensa cembung dan lensa cekung. Sekarang kita bahas tentang lensa cembung. Nah, perhatikan anak-anak, pada gambar ini lensa cembung itu memiliki bagian tengah ini agak tebal dibanding dengan bagian tepi. Nah, ini ya, inilah anak-anak tentang lensa cembung. Nah, kemudian bagaimana bayangan itu bisa terbentuk pada lensa atau pembiasan tadi ya. Jadi pembiasan yang terbentuk pada lensa itu juga berlaku sinar istimewa yang mengenai pada lensa sebagaimana pada cermin tadi ya, cermin di pembahasan minggu sebelumnya. Nah, sinar istimewa pada lensa
ketika itu datang sejajar dengan sumbu utama, maka akan dibiaskan menuju ke titik fokus. Nah, ini anak-anak ya, jadi hampir sama seperti sinar-sinar istimewa pada cermin. Jadi ini yang mungkin diingat, ketika sinar itu datang sejajar sumbu utama, maka akan dibiaskan menuju titik fokus. Kemudian berikutnya, ketika sinar itu menuju titik fokus, maka akan dibiaskan seolah-olah sejajar dengan sumbu utama. Nah, ini anak-anak. Nah, sinar yang ketiga, jika sinar itu datang menuju ke pusat optik ini ya, maka di situ yang terjadi tidak terjadi pembiasan. Nah, maka ketika kita berada pada posisi gitu ya, misalkan matahari itu lurus dengan kita, nah, kemudian berada di kondisi yang berbeda, misalkan di atas kolam gitu ya, tetapi di situ sinarnya lurus dengan pusat, maka tidak terjadi pembiasan. Nah, ini ketika sinar itu menuju ke pusat optik, di sini tanpa ada pembiasan. Bagaimana pembentukan bayangan pada lensa? Nah, ini anak-anak. Contoh ya. Di sini juga berlaku ruang 1, ruang 2, ruang 3 gitu ya. Nah, ruang 1 di mana? Ruang 1 ini antara titik pusat dengan fokus, sama ya. Nah, ketika membentuk bayangan, kita perhatikan benda itu misalkan berada di sumbu utama. Nah, ini ya. Berarti di ruang berapa ini? Di ruang 3. Nah, maka yang terjadi ketika sinar itu datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus. Kemudian ketika sinar itu menuju pada pusat optik, maka tidak terjadi pembiasan. Nah, disinilah kemudian ada titik ketemu antara pembiasan yang berasal dari fokus dengan sinar datang yang menuju pusat optik. Nah, sehingga terbentuklah bayangan. Nah, ini anak-anak, jika posisi benda itu ada di ruang 1 ya, maka letak bayangannya di mana? Letak bayangannya ini di depan lensa. Nah, ini anak-anak perlu diperhatikan ya. Nah, bagaimana sifat bayangan? Sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperbesar. Nah, kalau gambar ini bendanya di mana? Nah, bayangan ini ya, benda di ruang 3, perhatikan ya. Nah, maka sifat bayangannya ya, itu adalah nyata, terbalik dan diperkecil. Nah, ini ya, di belakang lensa nih ya. Nah, ini anak-anak sifat bayangan yang terjadi pada lensa. Jadi agak ada perbedaan sedikit sifat bayangan yang terjadi pada cermin. Nah, kemudian sekarang lensa cekung. Nah, bagaimana sinar istimewa yang terjadi pada lensa cekung? Nah, ini hampir sama ya seperti yang terjadi pada lensa cembung, yaitu ketika sinar itu datang menuju sejajar sumbu utama, menuju lensa sejajar sumbu utama, maka akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Nah, ini hampir sama dengan lensa cembung tadi, baik sinar istimewa yang pertama, yang kedua maupun yang ketiga. Nah, bagaimana pembentukan bayangan? Nah, pembentukan bayangan, jadi kita tetap menggunakan dua sinar istimewa. Nah, ketika benda itu berada di ruang kedua ini ya, nah, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka akan dipantulkan seolah-olah berasal dari, akan dibiaskan ya, seolah-olah berasal dari titik fokus. Dan ketika sinar itu menuju ke pusat optik, maka di sini tidak terjadi pembiasan. Nah, maka ketemulah titik potong di sini. Nah, disinilah tempat terbentuknya bayangan. Nah, pada lensa
cembung ya, perhatikan anak, pada lensa cekung, benda yang terletak di depan lensa itu akan selalu menghasilkan bayangan maya, tegak, diperkecil, dan terletak di depan lensa. Nah ini ya, jadi ini perlu diperhatikan bedanya dengan lensa cembung tadi. Jadi pada lensa cekung, benda yang terletak di depan lensa itu selalu menghasilkan bayangan yang bersifat maya, kemudian tegak, diperkecil, dan terletak di depan lensa. Nah, di depan lensa ya. Nah, bagaimana persamaan yang terjadi? Nah, ini kalau persamaannya hampir sama dengan pada cermin anak-anak ya. Jadi 1/f itu sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Nah, f itu adalah jarak fokus, satuannya cm, s adalah jarak benda, satuannya cm, dan s aksen jarak bayangan, satuannya cm. Nah, nilai F dan R pada lensa cekung itu selalu positif, sedangkan pada lensa cembung selalu negatif. Nah, ini anak-anak yang biasanya dipakai ketika kita sudah cacat mata ya. Ada yang pakai kacamata negatif, ada yang pakai kacamata positif. Nah, ini tergantung dari cacat matanya. Nah, bagaimana tentang pembesarannya? Tentang pembesarannya, maka di sini pakai rumus yang sama, yaitu M sama dengan H aksen dibagi H, atau S aksen dibagi S. Nah, M itu apa? M adalah perbesaran, S adalah jarak benda, H adalah tinggi benda, S aksen jarak bayangan yang terbentuk, H aksen adalah tinggi bayangan. Nah, ini anak-anak tentang lensa. Kemudian setiap lensa itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam mengumpulkan dan menyebarkan sinar. Kemampuan lensa dalam mengumpulkan atau menyebarkan sinar inilah disebut dengan kuat lensa atau dilambangkan dengan D, dan memiliki satuan yang disebut dengan dioptri. Nah, ini anak-anak ya. Jadi kuat lensa merupakan kebalikan dari panjang fokus. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. D sama dengan 1/f. D ini tadi dioptri ya, kekuatan lensa, yaitu 1/f. Nah, ini anak-anak. Jadi ini kemampuan lensa. Nah, dengan syarat F harus dinyatakan dalam meter. Jika F dalam cm, maka rumusnya menjadi ini. Jadi D sama dengan 100 dibagi F. Kalau dalam cm, dioptri sama dengan 1/f. Kalau dalam meter, dioptri sama dengan 100/f. F ini adalah fokus. Nah, ini anak-anak ya. Jadi D tadi adalah kekuatan lensa dalam membiaskan ya. Dan F adalah fokus. Nah, ini anak soal yang harus kalian kerjakan. Sebuah lensa cembung mempunyai jari-jari kelengkuan lensa 100 cm. Hitunglah kekuatan lensanya. Nah, ini gampang ya. Jadi pakai rumus D sama dengan 1/f. Nah, jari-jarinya berapa? 100. Berarti F-nya berapa? F tadi itu berapa? F itu adalah setengahnya R. Nah, gampang anak-anak, mudah sekali ini diselesaikan. Nah, demikian anak-anak yang kita pelajari tentang lensa, baik lensa cembung maupun lensa cekung. Semoga bermanfaat. Dari akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.